selamat datang di episode terbaru podcast kami, Kopma Talk, Koperasi Mahasiswa Bravo. Nah, di episode kali ini bersama aku, Kirana Jantinasti, kita akan membahas mengenai profil dan peran penting dari Kopma Bumi Silung UPI, sebuah koperasi mahasiswa yang gak cuma berorientasi di bidang bisnis, tapi juga sebagai wadah pendidikan dan kaderisasi. Nah, teman-teman, Kopma Bumi Silung UPI ini berdiri sejak tahun 1975 di lingkungan IKIP Bandung. Lalu berevolusi jadi koperasi mahasiswa resmi pertama yang berbadan hukum, hingga akhirnya menjadi lembaga ganda sebagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM, dan badan koperasi kampus yang secara aktif melayani kesejahteraan mahasiswa sekaligus mencetak karir koperasi melalui unit bisnis dan program pelatihannya. Nah, untuk membahas lebih dalam, hari ini aku nggak akan sendirian nih teman-teman. Kita akan ditemani oleh sosok inspiratif yang hadir langsung dari pucuk pimpinan Kopma Bumi Silung UPI. Langsung aja kita panggil Teh Anissa Larasati. Halo Teh Anissa, Alhamdulillah, pikiran sehat. Alhamdulillah, baik Teh. Mungkin boleh Teh kita perkenalan dulu ke teman-teman Kopmania kita. Oke. Halo Kopmania, perkenalkan nama aku Anissa Larasati Dewi Nurbayuni. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku diamanahi sebagai Ketua Umum Kopma periode 2025-2026. Aku berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Prancis angkatan 2022 dan aku berasal dari Fakultas EPBS, juga dari gugus kooperatif IBN. Wah, keren banget ya teman-teman, dari pendidikan bahasa Prancis dan sekarang menjabat menjadi Ketua Umum Kopma Bumi Silung UPI. Keren banget deh. Terima kasih banyak ya sebelumnya karena sudah berkenan hadir pada hari ini gitu. Mungkin boleh ya kita sharing-sharing mengenai Kopma selama beberapa menit ke depannya gitu. Nah, mungkin boleh ya Teh, pertama-tama kita memperkenalkan dulu gitu, apa sih Kopma Bumi Silung UPI itu? Oke. Jadi Kopma Bumi Silung UPI itu merupakan badan usaha yang berkedudukan di perguruan tinggi. Anggota pengawas pengurusnya itu merupakan mahasiswa aktif dari anak-anak UPI kayak gitu. Terus Kopma Bumi Silung UPI juga mempunyai dua peran teman-teman, sebagai wahana pendidikan dan wahana pelayanan. Kenapa disebut wahana pendidikan dan wahana pelayanan? Karena untuk wahana pendidikan teman-teman itu harapannya bisa menjadi seorang kader koperasi. Untuk wahana pelayanan itu sebagai tempat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, khususnya untuk masyarakat gitu. Oh iya ya, berarti Kopma itu menjadi miniatur perusahaan gitu. Betul ya Teh. Miniatur perusahaan teman-teman, kita mengelola organisasinya, kita mengelola untuk bisnisnya juga. Oh gitu ya Teh. Oke. Nah, kalau untuk organisasi dan bisnis itu kira-kira ada apa aja sih Teh? Oke. Jadi di tahun 2025-2026 ini kepengurusan yang aku bawa adalah nama Abipraya Teh. Oh, Abipraya. Artinya apa itu? Abipraya itu artinya harapan dari bahasa Sanskerta. Oh, Gitu. Jadi harapan-harapan yang kita ingin tuju gitu ya teman-teman, semoga bisa terrealisasi di tahun kepengurusan ini. Amin. Nah, aku ditemani oleh pengurus dan pengawas dari 13 pengurus dan 3 pengawas. Jadi ada 6 bidang, yaitu sekretaris, bendahara, humas, PSDO, terus ada personalia dan bisnis. Terus, jadi di Kopma itu ada juga yang namanya gugus kooperatif, ada komisariat, ada komunitas. Oh iya, kira-kira bedanya apa ya? Oke, kalau misalkan komisariat dulu ya. Iya. Komisariat itu merupakan salah satu bagian dari Kopma Bumi Silung UPI yang bersifat otonom. Gitu Teh Kiran. Kalau misalkan gugus kooperatif itu merupakan lembaga yang memberikan fasilitas untuk mengembangkan minat bakat teman-teman anggota. Kalau komunitas itu lebih bergerak di bidang seni dan olahraga. Tapi kalau misalkan anak-anak Kopma nih, biasanya itu nyebut komunitas itu ekskulnya Kopma. Ekskulnya ya kayak Kopma itu udah UKM yang punya kegiatan mahasiswa, udah punya kegiatan OKM-nya, punya lagi yang namanya ekskul. Wow, jadi jangkauannya luas banget ya Teh untuk sejenis UKM. Iya banget ya Kin. Oke, kalau untuk bisnisnya gimana Teh? Kalau untuk bisnisnya kita punya 3 unit besar. Yang pertama ada Kopma
Store, Kopma Kantin, sama Kopma Marketplace. Apa aja sih perbedaannya gitu ya? Kalau misalkan teman-teman ingin tahu, koperasi mahasiswa Bumi Silang UPI itu punya 3 unit besar, yang tiap unitnya punya anak unit lagi. Unitnya itu banyak ya teman-teman. Kalau di 3 unit ini punya 3 anak lagi ya teman-teman, 3 unit turunan lagi dari Kopma Store. Yang pertama ada BSJNE, ada BS Land, terus ada lagi snack and beverage, ada souvenir, gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan perlu apa nih, kayak misalkan barang-barang, kayak misalkan kursi, terus teman-teman perlu infokus atau proyektor gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa menyewanya ke Kopma kayak gitu. Teman-teman ingin mengirimkan paket nih, tapi males atau jauh, bisa ke Kopma yang dekat kayak gitu. Itu efektif banget sih Teh. Pasti bakal aku coba itu. Udah mah ada barangnya, ada jasanya, wah kurang apa lagi gitu ya guys. Iya. Di unit usaha Best Kantin gitu, itu tuh ada buffet, ada spicy food, ada juga ice cream. Ice cream. Ya buffet itu apa ya? Buffet itu adalah makanan berat teman-teman. Oh, makanan berat. Makanan berat. Bahasa kerennya buffet. Buffet, iya baru tahu deh Teh. Oke, mantap ya. Oke, terus ada spicy food. Kalau teman-teman kira ataupun Teh kira-kira apa itu spicy food? Makanan pedas. Betul. Di Kopma itu ada makanan pedas yang terkenal banget. Namanya itu seblak Kopma. Wah, Yang bikinnya itu Mayiti, teman-teman, yang udah terkenal banget. Kalau kamu kan belum pernah makan seblak Kopma, itu belum jadi mahasiswa. betul. Terus selanjutnya ada food snack, yaitu gorengan-gorengan yang ada di Kopma kayak cilok. Itu mah terkenal banget deh cilok. Kayak udah nggak asing kan, sama namanya cilok Kopma. Terus ada yang terakhir yaitu unit marketplace, di mana teman-teman bisa mengakses produk apa saja yang dijual di Kopma itu lewat marketplace teman-teman. Seperti yang kita tahu, yang ada di marketplace itu frozen food, terus ada souvenir, sama ada plakat teman-teman. Untuk marketplace-nya sendiri itu ada di Shopee dan di Tokopedia. Boleh dicek aja. Iya, keren banget ya, udah organisasinya lengkap, bisnisnya juga lengkap. Kurang apa lagi sih gitu Kopma ini. Oke, karena berhubung tadi di-mention gitu ya, dari koperasi mahasiswa dan lain sebagainya, itu aku penasaran nih Teh, perbedaan koperasi mahasiswa dan koperasi biasa itu apa sih Teh? Oke, menurut aku yang membedakan koperasi biasa dengan koperasi mahasiswa itu ada 3 ya Teh. Yang pertama dari kurun waktu terkait kepengurusannya itu relatif cepat apabila koperasi mahasiswa. Kalau misalkan koperasi biasa itu relatif lama gitu ya untuk perubahan kepengurusannya. Terus di tujuan koperasi kan memang mensejahterakan anggota gitu ya. Tapi kalau misalkan yang koperasi mahasiswa itu ada seperti tadi pendidikannya. Pendidikan dari koperasi mahasiswa untuk membentuk kader-kader baru kayak gitu. Satu lagi yaitu keanggotaan ya, pasti keanggotaan koperasi mahasiswa, pasti anggotanya itu merupakan mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut. Kalau misalkan koperasi biasa itu pasti masyarakatnya tadi. Oh iya. Tapi kalau untuk Kopma atau koperasi mahasiswa itu ada pihak yang mendukung atau pihak yang terlibat gitu nggak sih? Ada di Kopma sendiri gitu ya, yang mendukung Kopma gitu. Yang pertama anggota ya, pasti anggota mau mendukung dalam kegiatan Kopma, lalu ada pengurus, pengawas, staf ahli ya atau pembinanya Kopma. Beliau juga membantu mendukung Kopma gitu. Terus ada dari pihak rektorat, dari bagian Dirmawa ya, Direktorat Kemahasiswaan, seperti itu untuk internalnya. Ada IKA juga Teh. IKA Kopma. Ikatan Alumni. Oh, Ikatan Alumni ya. Ikatan Alumni Kopma gitu. Terus dari pihak eksternalnya ada dari Dinas Koperasi. Oh, nyambung Iya, karena kita juga di bawah naungan Dinas Koperasi gitu, Koperasi Mahasiswa itu. Lalu Dinas Koperasi Kota Bandung, Jawa Barat, lalu Kopma Rekanan Teh. Teman-teman Kopma perguruan tinggi lain. Berarti kita tuh bekerja sama juga dengan Kopma dari perguruan tinggi lain. Iya, saling mendukung gitu. Berarti relasinya luas banget dong. Keren banget. Keren.
Oke, tadi kan dimensinya tuh terkait komisariat, terus kooperatif, terus komunitas gitu. Nah, itu kan banyak gitu ya kan. Nah, kira-kira ada nggak sih rencana atau acuan untuk keberjalanannya gitu? Oke, pertama aku pasti ada ya teman-teman setiap organisasi itu punya acuannya masing-masing gitu, kebijakan apa ya, kayak hukumnya masing-masing Iya. gitu. Yang pasti pertama ada ADART ya Teh, Iya. anggaran dasar anggaran rumah tangga gitu yang apa ya, mengatur hal fundamental gitu. Terus ada GBHO, kalau di ada 5 ya teman-teman. Ada 5, yang pertama ada ART, yang kedua GBHO, itu garis-garis besar haluan organisasi, terus ada mekanisme pola hubungan, ada rekomendasi, sama ada lensa Oh, gitu. Apa aja sih bedanya? iya. Penasaran itu beda dari kelima hal itu. Oke. Ada ART yang tadi mungkinnya disebutkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu mencakup terkait aturan-aturan fundamental yang berjalan di Kopma gitu, dari mulai anggota sampai pembagian SAU dan lainnya teman-teman gitu. Oke, jadi yang kedua itu ada garis besar haluan organisasi. Hal itu mengatur terkait kebijakan dan target dari tiap aspek. Aspeknya di Kopma cukup banyak ya, teman-teman, terkait keuangan, kesekretariatan, kerumah tanggaan dan lain-lain gitu. Lalu ada mekanisme pola hubungan. Kalau mekanisme pola hubungan ini yang tadi kita mention di awal, yaitu terkait komunitas. Mohon maaf, dari komisariat, Oh iya ya. gugus kooperatif. Jadi mereka juga memiliki apa ya, seperti aturan terkait hubungan dan mekanisme dari keberjalanannya. Terkait mekanisme pola hubungan itu, tadi kan di-mention ada komisariat dan gugus kooperatif, di mana komisariat itu merupakan kepanjangan tangan Kopma juga ya, merupakan badan otonom Kopma. Terus ada gugus kooperatif yang merupakan lembaga untuk mengembangkan minat bakat. Nah, komisariat sendiri itu di Kopma ada 7. Yang pertama itu FPBS, FPEB, FPIPS, FPTK, lalu ada FMIPA, FIP, sama FPOK. Ya. Itu kenapa namanya fakultas? Karena teman-teman komisariat itu merupakan badan otonom yang koperasinya berada di tingkat fakultas gitu. Di komisariat itu kedudukannya ada di tingkat fakultas. Jadi setiap fakultas yang ada di UPI itu memiliki komisariat. Tapi untuk 2 fakultas itu kebetulan belum ada. Mereka masih bergabung dengan fakultas lainnya, seperti fakultas FPSD itu masih bergabung dengan fakultas FPBS. Fakultas FK, teman-teman dari FK itu masih bergabung di komisariat FPOK. Itu kenapa digabungin ya? Karena dari apa ya, kebetulan mereka merupakan fakultas baru. Kalau misalkan FPSD itu kan apa ya, pecahan dari fakultas FPBS gitu ya. Dan seperti yang sudah diatur dalam ADART, apabila kita ingin membuat komisariat itu ada aturannya. Jadi minimum anggota itu harus terpenuhi. Terus ada satu lagi mungkin ya Teh, yang aku terlewat, jadi menyampaikan bahwa dari mahasiswa pasca sarjana juga bisa. Oh, S2 juga bisa kan? Bisa, S2, S3 juga bisa. Semakin luas ya relasinya. Terus untuk rekomendasi merupakan hal yang kiranya bisa dilakukan di kepengurusan di tahun depan yang lebih baik. Lalu yang Rensa ini ya merupakan pedoman juga teman-teman. Rensa ini merupakan pedoman bagi setiap kepengurusan dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan program. Biasanya diatur selama 5 tahun, mulai dari perancangan hingga bagian evaluasi kayak gitu Teh. Agar fungsinya tetap optimal. Iya. Rensa ini merupakan rencana strategis yang dirumuskan untuk 5 tahun. Jadi misalkan Kopma mau membuat kebijakan nih, terus kita merancangnya dari tahun pertama,
tahun kedua kayak gimana, tahun ketiga ngapain, lalu di tahun terakhir itu pengevaluasian, seperti itu biasanya teman-teman. Oke, berarti kalau udah 5 tuh harus diubah lagi ya Teh? Itu. Oh, mengikuti zaman itu jadinya. Oh iya, iya. Lumayan banyak ya Teh, dan kalau misalnya kita perhatikan gitu berarti kan udah ada aturannya dan terstruktur juga, jadi nggak akan menyeleweng kemana-mana. Wah gitu. Oke, wah luar biasa banget ya teman-teman obrolan kita bareng Teh Anissa hari ini gitu. Terima kasih banyak ya Teh. Gitu. Kita jadi tahu lebih dalam gitu ya tentang Kopma Bumi Silangi UPI, terus perhatian kampus, hingga berbagai program hebat gitu yang mendukung pengembangan mahasiswa gitu, baik dari sisi pendidikan maupun kaderisasinya gitu ya. Betul teman-teman, jadi harapannya lewat podcast ini teman-teman bisa lebih mengenal terkait Kopma Bumi Siliwangi UPI, karena di Kopma bukan belajar tentang bisnis, tapi kita juga belajar terkait organisasinya. Oke. Jangan lupa untuk follow YouTube kita biar kamu gak ketinggalan episode-episode seru selanjutnya. Nah, kalau kalian juga ingin tahu mengenai Kopma Bumi Siliwangi UPI, bisa juga cek di Instagram kami, yaitu @kopmabsupi atau sosial media kita yang lainnya. Nah, kalau teman-teman penasaran, bisa datang secara langsung ke Sekretariat Kopma Bumi Siliwangi UPI ya Teh, Betul. yang ada di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Kita selalu terbuka untuk kamu yang mau belajar dan berkembang. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Aku Kirana Jan Dinasti dan narasumber hebat kita, Anissa Larasandi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam Kopma, Koperasi Mahasiswa. Bravo!